Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kalkulus akan menjelaskan tentang integral dan pengaplikasiannya. Di sini saya akan mengenalkan dulu anggota dari kelompok 5, yaitu dengan saya Farhan Sidik dengan NPM 227007061, dan di sebelah saya Ada saya Baru yang Muluk dengan NPM 227007050. dan selanjutnya silahkan. Nama saya Iskia Sianturi dengan NPM 227007059. Saya Zakia Nur Rahma dengan NPM 2277068. Saya EF Saiful Rahmat, NPM 227007046. Ya, mungkin segitu perkenalan dari kelompok kami. Dilanjutkan saja kepada materi integral dan pengaplikasian. Ya, bisa ke slide selanjutnya. Pada materi utama yaitu integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua integral. Yang pertama, integral tentu atau bisa disebut dengan definite integral. Pengertian dari definite integral tersebut adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas nilai itu merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan. Dan yang kedua, pengertian integral tak tentu, indefinite integral, merupakan suatu fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya dan fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti. Itulah mengapa dalam integral tak tentu ada konstanta C. Langsung saja, aplikasi integral dalam beberapa bidang akan disampaikan oleh saudara. Pengaplikasian integral ada dalam beberapa bidang, seperti bidang fisika untuk menganalisis rangkaian listrik, arus AC, atau untuk menganalisis medan magnet pada kumparan. Lalu untuk menganalisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Dua, pada bidang ekonomi untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen, lalu untuk menghitung fungsi total. Yang ketiga, di bidang teknologi untuk menghitung laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran, lalu berkaitan dengan volume, panjang kurva, dan perkiraan populasi. Selanjutnya ada di bidang kedokteran untuk di bidang kedokteran membahas tentang proses penyembuhan luka pada makhluk hidup, juga berguna pada proses pengobatan kanker atau tumor. Langsung saja kepada selanjutnya, yaitu pengaplikasian integral di dalam bidang fisika yang akan dijelaskan oleh EF Saiful Rahmat. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk integral dalam bidang fisika, untuk contoh soalnya yaitu laju benda pi pada saat T ditentukan oleh persamaan pi sama dengan 8T min 3. Pi dalam satuan M per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 3 detik, posisi benda S berada pada jarak 8 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu T. Sebelum kita membahas soal tersebut, kita harus tahu cara menentukan integral dalam bidang fisika. Untuk menentukan posisi kecepatan dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Misalnya, S adalah posisi benda, B adalah kecepatan benda, dan A adalah percepatan benda. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, P sama dengan ds per dt, maka S sama dengan integral P dt. Yang kedua, A sama dengan dP per dt, maka P integral A dt. Di sini kita akan memakai rumus yang pertama, yaitu P
sama dengan DS per DT, maka S integral Pi DT. Diketahui Pi 8T min 3. T sama dengan 3 S 8. Untuk yang ini memakai rumus Pi DS per DT. Maka kita masukkan S sama dengan integral 8T min 3 DT. S Pi sama dengan 8T min 3. T sama dengan 3. S sama dengan 8. Langsung S sama dengan integral Pi DT. S sama dengan 8T min 3 DT. Di sini integral diintegralkan kepada T. Kita masukkan S sama dengan 8T min 3 DT. S sama dengan, karena T mempunyai akar 1, maka menjadi 4T kuadrat min 3 C tambah C. Min 3T tambah C. Maka bagian T dan S kita substitusikan kepada yang S sama dengan 4T kuadrat min 3T tambah C. S diganti menjadi 8 sama dengan 4 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 tambah C. Maka 8 sama dengan 9 kali 4 menjadi 36 min kurangi 9 tambah C. Maka 8 sama dengan 27 tambah C. Kita 27-nya kita alihkan ke sebelah kiri menjadi min, yang asalnya plus menjadi min. 8 kurangi 27 sama dengan C. Maka C nilainya adalah min 19. Jadi untuk menentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu T, yaitu hasilnya 4T kuadrat min 3T kurangi 19. Mungkin itu contoh soal untuk dalam bidang fisika. Ya, langsung saja pada pengaplikasian selanjutnya, yaitu ekonomi, yang akan dijelaskan oleh Saudara Baru Aulia Muluk bersama Hizkia Syanturi. Kepada Baru terlebih dahulu untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang di faktor ekonomi. Pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses terbalik integrasi dapat diperoleh fungsi total jika diketahui fungsi marginalnya. Perlu diketahui yang pertama, fungsi biaya. Simbol TC atau disebut dengan biaya total merupakan integral dari biaya marginal atau disimbolkan dengan MC, yaitu biaya total TC sama dengan integral biaya marginal MC integral dari Q-nya sama dengan integral F aksen Q dari integral Q. Contoh, biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC atau biaya marginalnya 6Q kuadrat dikurangi 8Q tambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya adalah 5, tentukan persamaan biaya total. Kedua, persamaan biaya rata-rata. Yang ketiga, besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Selanjutnya, cara penyelesaiannya yang pertama. TC yaitu disebut dengan biaya TC yaitu biaya total. Biaya total ini rumusnya yaitu integral dari MC biaya marginal dimasukkan ke dalam rumus integral dari
6 Q kuadrat dikurangi 8 Q tambah 5. Di sini dapat dilakukan proses integral yang asalnya dari 6 Q kuadrat menjadi 2 Q akar pangkat 3 dan min 8 Q menjadi 4 Q kuadrat dan 5 menjadi plus 5 Q tambah K atau C. Konstansa K atau C tak lain merupakan biaya tetap yang diketahui sebesar 5 tadi pada soal, yaitu biaya tetapnya adalah 5. Sehingga TC sama dengan 2 Q pangkat 3 dikurangi 4 Q kuadrat tambah 5 Q tambah 5. Selanjutnya menjawab pertanyaan tentang persamaan biaya rata-rata. AC yaitu untuk mencari biaya rata-rata. Rumusnya yaitu TC dibagi Q. Dimasukkan ke dalam rumus yang tadi hasil dari biaya total, yaitu AC sama dengan 2 Q pangkat 3 kurangi 4 Q kuadrat plus 5 Q plus 5 dibagi Q. Dapat diperoleh 2 Q kuadrat dikurangi 4 Q plus 5 per Q. Lanjut, untuk Q tadi 10 unit tertera pada soal yang di C, diproduksi sebanyak 10 unit. Maka dimasukkan ke dalam rumus tadi hasil dari nomor yang B, poin B. 2 Q kuadrat kurangi 4 Q plus 5 per Q. Dimasukkan Q-nya yaitu 10. 2 Q pangkat 3 kurangi 4 Q kuadrat plus 5 Q plus 5. Yaitu 2 kali 10 pangkat 3 dikurangi 4, 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 tambah 5. Hasilnya itu 2000 dikurangi 400 tambah 50 tambah 5. Hasilnya yaitu 1655. Jadi biaya totalnya yaitu 1655. Dan yang terakhir, biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Dimasukkan pada rumus yang bagian B. AC sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 4 kali 10 ditambah 5 pangkat min 10. Hasilnya yaitu 200 dikurangi 400 ditambah 5 ditambah 0,5. AC sama dengan 165,5. Jadi biaya rata-ratanya yaitu 165,5. Ya mungkin dilanjut saja kepada integral ekonomi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saudara Hizkia Marwin Amondeo Sianturi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepadanya. Terima kasih untuk saudara Farhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengaplikasian integral dalam bidang ekonomi. Terlebih saya terfokus kepada fungsi biaya. Di sini kita ketahui bahwa fungsi biaya itu terbagi menjadi 2, yaitu biaya total. Biaya total itu mempunyai rumus C sama dengan V dalam Q. C di sini ya biasa disebut dengan total cost. Tadi kawan saya di sini pertama menyebutkan di sini TC, itu sebenarnya hampir sama ya. Hanya saja di sini saya menulis C, sebenarnya ini total cost sama saja. Dan V dalam Q itu ya artinya Q ini quantity, di mana quantity ini ialah barang yang terjual. Kemudian biaya marginal. Biaya marginal mempunyai rumusan MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan V aksen Q. MC di sini yaitu turunan pertama dari C aksen. Di mana biaya marginal ini diperoleh dengan menurunkan dari biaya total. Kemudian biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal, yakni bisa disimbolkan dengan C sama dengan integral MC, DQ sama dengan integral V aksen, Q DQ. Slide selanjutnya.
contoh soalnya. Di sini kita baca dari persamaan biaya marginal yang diketahui di soal, yakni MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q tambah 4. Dapat ditentukan persamaan biaya totalnya adalah C sama dengan integral MC, DC sama dengan integral. Di sini 3Q2 min 6Q tambah 4. Dari mana ini didapat? Karena tadi biaya marginalnya itu sudah ada di soal. Ini kita sedang mencari yang dinamakan biaya total. Karena di soal disuruhnya mencari biaya total. Yaitu sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat ditambah 4Q tambah K. K di sini yaitu adalah konstanta. Selanjutnya dapat dicari biaya rata-rata, yakni AC. Di sini sebutan AC itu ialah average cost, di mana average cost itu biaya rata-rata. Ini simbol dari biaya rata-rata, sama dengan C per Q. Sama dengan, ini kita tinggal masukkan karena kita sudah dapat yang di atas, di mana Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 ditambah 4Q plus konstanta per Q, di mana langsung saja bisa, karena ini persamaan kuadrat, dia sudah langsung bisa diintegralkan menjadi atau mendapatkan hasil Q kuadrat min 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Berarti di sini sudah diberitahu bahwa biaya konstanta itu ialah 4. Maka tinggal masukkan saja C, yaitu yang di atas tadi ini, yang sebelah kanan, Q pangkat 3 min 3Q kuadrat ditambah 4Q tambah konstantanya diganti angka 4. Dan average cost itu tinggal saja dimasukkan, di mana sudah didapat juga di kolom kedua sebelah kanan, yaitu Q kuadrat min 3Q ditambah 4 ditambah konstantanya diganti lagi dengan angka 4 karena di sini sudah mendapatkan biaya tetap. Jangan lupa dikasih per Q. Sekian ini pengaplikasian untuk di bidang ekonomi perihal biaya total. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke Farhan Sidik. Kepada Saudara Hizki Asyanturi yang telah menjelaskan tentang integral di pengaplikasian ekonomi. Langsung saja selanjutnya yaitu integral di pengaplikasian untuk teknik sipil yang akan dijelaskan oleh Saudari Jakina Rahma. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Soalnya bukan yang itu. Nah, Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk pengaplikasian integral pada bidang teknik sipil untuk mencari luas daerah. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, untuk mencari luas daerah kita bisa memasukkan rumus Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan garis X 2X dan Y2 sama dengan 8 min X kuadrat. Lalu garis yang dibatasi parabola bagian yang diarsir merah. Lalu kita menentukan titik potongnya dengan cara memasukkan ke dalam persamaan 2X sama dengan 8 min X kuadrat. Lalu difaktorkan dari 2 X kuadrat ditambah 2X min 8 sampai dengan 0 difaktorkan dan mendapatkan hasil untuk X1-nya adalah min 4. Dan X2-nya sama dengan positif 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumus untuk daerah, ya, integral A batas bawah A batas atasnya B. Lalu dimasukkan ke rumus ini dimasukkan ke dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari luas daerah. Jadi luas untuk integral bawahnya min 4 dan integral batas atasnya adalah 2.
fx min gx dx ya. Sama dengan integral min 4, integral atasnya 2, dimasukkan ke rumus yang ini, yang 8 min x pangkat 2 min 2x dx. Diperoleh hasil integral 2, batas bawahnya min 4. Sama dengan integral atasnya 2, batas integral bawahnya min 4. Lalu x pangkat 2 min 2x tambah 8 dx. Memperoleh hasil min 1/3 x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 8x, integral bawah min 4 dan integral batas atasnya 2. Lalu setelah mendapatkan hasilnya langsung ditambahin ya, langsung ditambah-tambah ya teman-teman. Lalu memperoleh hasil 28/3 min 80/3. Jadi hasilnya 36 satuan luas. Terima kasih, bisa dilanjut teman-teman. Ya, terima kasih kepada Saudara Ama yang telah menjelaskan tentang integral di pengaplikasian teknik sipil. Langsung selanjutnya akan menjelaskan tentang integral di pengaplikasian tentang kedokteran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penerapan matematika semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalnya pada bidang kesehatan yang mempelajari tentang keluaran kardiak jantung yang dibahas berikut ini. Selain itu, integral juga dapat diterapkan dalam proses penyembuhan luka pada makhluk hidup dan juga berguna dalam proses pengobatan kanker atau tumor. Langsung saja kepada contoh integral untuk penyelesaian. Metode pengenceran zat warna digunakan untuk mengukur keluaran kardiak dengan 9 mg zat warna. Konsentrasi zat warna dalam miligram per liter dimodelkan oleh C dalam kurung T sama dengan 1/6 T dalam kurung 14 dikurangi T 0 kurang dari T kurang dari 12 dengan T diukur dalam detik hitung keluaran kardiak. Berikut adalah contoh soal dari penyelesaian integral untuk kedokteran, lebih tepatnya untuk kardiak. Diketahui C dalam kurung T sama dengan 1/6 T dalam kurung 14 kurangi T 0 kurang dari T kurang dari 12 A sama dengan 6 mg. Ditanyakan banyak keluaran kardiaknya atau ditanyakan adalah F-nya. Solusi diperoleh integral 12 0 1/6 T dalam kurung 14 dikurangi T dx sama dengan 1/6 dalam kurung 14 T kuadrat per 2 kurangi 1/3 T pangkat 3 12 sampai 0 sama dengan 72. Sehingga dapat dicarikan keluaran kardiak adalah sebagai berikut. F A per integral 12 0 E dalam kurung T dt sama dengan 9 dibagi 72 yang hasilnya adalah 0,125. Jadi keluaran kardiak dari masalah tersebut adalah 0,125 L per S atau second, atau bisa disederhanakan menjadi 7,5 liter per menit. Ya, sekian mungkin presentasi dari kelompok kita.
kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.